Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Ustul Hatimah dengan rekan kelompok saya William Ben Gunawan dan Suci Sarah akan menjelaskan mengenai prinsip dasar akuntansi. Next. Yang pertama, konsep entitas. Next. Konsep entitas mengacu pada unit usaha yang memiliki aktivitas ekonomi atau laporan keuangan sendiri. Setiap entitas harus menyelenggarakan pembukuan secara terpisah dari pemiliknya atau dari entitas lain. Entitas dalam akuntansi dianggap sebagai subjek yang mandiri dan memiliki keberadaan yang terpisah dari pemiliknya. Prinsip entitas ini memastikan bahwa laporan keuangan entitas dapat dipercaya dan objektif, serta dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan entitas tersebut. Next, selanjutnya sifat entitas. Sifat entitas tidak tergantung pada pengusaha selaku pemilik serta laporan keuangan dibuat terpisah. Oleh karena itu, hasil laporan keuangan dari entitas tersebut murni dari kegiatan yang dilakukan oleh unit usaha. Pemilik tidak memiliki hak untuk mencampuri kegiatan usaha dari unit entitas. Next. Penerapan konsep entitas. Konsep entitas dapat diterapkan pada semua jenis ukuran organisasi dengan cara yang sama. Pemilik dari agen perjalanan contohnya, misalnya memperhitungkan transaksi pribadinya terpisah dari transaksi usahanya. Pembagian ini membuatnya dapat mengevaluasi keberhasilan dari agen perjalanan tersebut secara objektif. Next. Manfaat penerapan konsep entitas. Menerapkan konsep entitas dalam prinsip dasar akuntansi memberikan manfaat dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat, konsisten, objektif, dan mudah dibaca, serta memastikan bahwa setiap entitas usaha atau individu memiliki pencatatan transaksi yang terpisah dan dapat dibedakan. Next. Entitas sebagai unit terpisah. Entitas dianggap sebagai suatu unit terpisah yang memiliki kegiatan ekonomi dan keuangan yang dapat diidentifikasi dan dipisahkan dari entitas lainnya. Ini berarti bahwa keuangan perusahaan harus dipisahkan dari keuangan pemiliknya atau dari entitas lain yang terkait. Next. Kontinuitas entitas. Konsep entitas juga mencakup asumsi bahwa entitas akan berlanjut operasinya dalam jangka waktu yang memadai. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan didasarkan pada asumsi bahwa entitas akan tetap beroperasi dalam waktu yang dapat diidentifikasi. Next. Pemisahan entitas dan transaksi lainnya. Transaksi antara entitas dan pihak ketiga atau antar entitas harus dicatat secara terpisah. Pemisahan ini memastikan bahwa transaksi antar entitas tidak mengaburkan gambaran keuangan masing-masing entitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suci Sarah. Baik, untuk basis akrual, next. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penggunaan basis ini menyajikan informasi yang lebih akurat mengingat aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya lebih terukur. Next. Konsep basis akrual. Konsep basis akrual ini terdapat dua. Yang pertama ada pengakuan beban. Pengakuan beban dilakukan ketika kewajiban membayar telah terjadi. Hal ini diakui ketika perusahaan sudah memiliki kewajiban untuk membayar meskipun perusahaan belum melakukan pembayaran sama sekali. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Hal yang dapat diakui saat perusahaan mempunyai hak dalam melakukan pengalihan dari hasil kegiatan perusahaan. Oleh karena itu, digunakan estimasi piutang tak tertagih dalam basis akrual, karena pendapatannya sudah diakui walau kas belum diterima. Next. Selanjutnya ada manfaat basis akrual. Yang pertama adalah meningkatkan informasi dalam laporan akuntansi. Yang kedua, memudahkan penyesuaian pendapatan dan beban. Yang ketiga, mendukung manajemen keuangan yang lebih baik. Yang keempat, mendukung manajemen aset. Dan yang kelima, mendukung manajemen performa perusahaan. Next.
Selanjutnya ada kelebihan basis akrual. Yang pertama, menunjukkan gambaran akurat terkait kinerja perusahaan secara real time. Yang kedua, dapat memberikan laporan keuangan yang lebih baik untuk membantu pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, audit keuangan menjadi lebih efektif karena catatannya jelas, koheren, dan detail. Yang keempat, bisa menghasilkan nilai kewajiban aset maupun ekuitas yang lebih baik. Dan yang kelima, alokasi sumber daya perusahaan dapat diketahui secara akurat. Next. Selanjutnya ada kekurangan basis akrual. Yang pertama, metodenya relatif rumit dan mahal dibandingkan dengan basis kas. Dan yang kedua, memungkinkan perusahaan melakukan manipulasi laba bersih. Yang ketiga, terdapat risiko pendapatan tak tertagih sehingga mengurangi pemasukan perusahaan. Yang keempat, perusahaan tidak dapat memperkirakan kapan kas yang belum dibayar bisa diterima. Dan yang kelima, pembentukan cadangan mengurangi pendapatan perusahaan. Next. Perbedaan basis akrual dengan basis cash. Perbedaan yang pertama dari jangka waktunya. Untuk basis akrual, pencatatan akan dilakukan setelah terjadinya proses transaksi. Perbedaan dengan basis cash, pencatatannya baru akan dilakukan bila uang sudah diperoleh. Next. Perbedaan yang kedua yaitu arus kasnya. Basis akrual sulit untuk mempresentasikan laporan kas secara tepat karena banyak perusahaan yang harus membuat laporan arus kas secara terpisah. Berbeda dengan basis cash, mampu memberikan gambaran yang lebih akurat pada arus kas yang masuk dan yang keluar. Next. Perbedaan yang ketiga adalah penerapan industri. Untuk basis akrual digunakan oleh bisnis yang memiliki perputaran produksi cepat dengan modal yang lebih besar seperti bisnis manufaktur atau bisnis konstruksi. Dengan perbedaan dengan basis cash, tidak sesuai untuk bisnis dengan arus modal besar serta perputaran bisnis yang cepat. Jenis laporan ini pada umumnya digunakan untuk usaha yang kecil dan berkembang. Next. Kapan menggunakan akuntansi basis akrual? Akuntansi akrual itu harus digunakan untuk setiap pengajuan peraturan yang memerlukan GAAP, seperti pengajuan 10K tahunan perusahaan ke SIC. Kebanyakan investor, pemberi pinjaman, dan lembaga keuangan memerlukan laporan keuangan GAAP ketika mengevaluasi suatu bisnis yang merupakan alasan utama mengapa akuntansi akrual adalah metode yang lebih populer. Namun, terdapat beberapa pengecualian terutama terkait pajak penghasilan. Internal Revenue Service mengizinkan usaha kecil dengan pendapatan tahunan kurang dari 25 juta untuk menggunakan akuntansi berbasis akrual atau tunai. Pemilik tunggal, kemitraan, dan S-Corp juga diperbolehkan menggunakan akuntansi kas. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh Kak Willy. Selanjutnya ada prinsip biaya historis. Jadi ketika kita sudah bahas dua prinsip yang di awal, yaitu prinsip entitas tentang siapa dan bagaimana yang mencatat laporan keuangan, lalu juga ada prinsip akrual, kapan dekat dengan transaksi sebuah catatan itu harus dicatat. Yang ketiga ini adalah biaya historis. Apa yang dicatat? Berapa yang dicatat? Jadi dalam prinsip biaya historis, dalam akuntansi, biaya historis suatu aset mengacu kepada harga belinya. Berdasarkan prinsip biaya historis, transaksi bisnis itu dicatat pada biaya historisnya yang menekankan bahwa aset, investasi ekuitas, dan kewajiban harus dicatat pada biaya akuisisi. Nah, prinsip biaya historis itu juga menekankan bahwa sebagian besar aset itu harus dicatat di neraca dengan biaya historisnya. Bahkan atau meskipun jika nilainya meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Namun, tidak semua aset itu disimpan dengan biaya historis. Contohnya seperti pada saham dan properti. Kalau saham itu nilainya berubah-ubah sesuai dengan perdagangan pada pasar saham atau pasar modal. Jadi sebuah perusahaan itu bisa secara berkala mencatat aset saham yang dimilikinya itu pada harga wajar atau harga marketnya. Sedangkan untuk properti itu ada dua pilihan, apakah dicatat pada saat pembelian entah berapa puluh tahun yang lalu ataupun dilakukan revaluasi dan dicatat pada harganya yang saat ini. Contoh prinsip biaya historis yaitu menilai aset dengan biaya historis itu mencegah melebih-lebihkan nilai aset ketika apresiasi aset itu mungkin merupakan hasil dari kondisi pasar yang bergejolak. Misalkan kalau ada ruko yang dibeli seharga $100.000 pada tahun 1925 dan nilai saat ini itu adalah $20 juta,
Maka ketika dicatat, aset tersebut masih tercatat sebesar $100.000. Jadi ketika pada harga belinya, seperti itu biaya historis, pada biaya akuisisi. Selanjutnya ada penyesuaian biaya historis. Aset tetap dan jangka panjang yang dicatat dengan biaya historis harus memperhitungkan depresiasi penggunaannya. Dalam kasus di mana nilai atau kinerja aset telah terganggu, seperti misalkan ketika sebuah mesin itu sudah usang atau sudah habis pakai, biaya depresiasi atau penyusutan itu harus dinyatakan agar nilai aset tersebut adalah atau sesuai dengan nilai realisasi bersihnya atau nilai bukunya. Nah, ini adalah perbedaan juga antara biaya historis dengan harga wajar atau fair market value. Jadi seperti tadi, misalkan kalau biaya historis, ketika kita beli properti seharga 1 miliar, maka 1 miliar itulah yang dicatat plus biaya lain-lain yang mungkin timbul. Semisal ketika setelah kita beli propertinya, kita renovasi, kita catat biaya tersebut. Sedangkan kalau fair market value, ketika kita beli 10 tahun lalu di harga 1 miliar dan sekarang harganya 10 miliar, maka kita catat di laporan keuangan sebesar 10 miliar. Seperti itu. Jadi, apa sih yang membedakan kedua cara pencatatan ini? Yang pertama, dari segi konservatisme. Jadi kalau biaya historis itu dia tidak melebih-lebihkan nilai aset yang dia punya. Yang kedua, dengan biaya historis, nilai depresiasi yang dicatat itu juga jadi lebih jelas. Ada istilah straight line atau merata setiap tahunnya biaya depresiasinya. Dan yang ketiga, terkait likuiditas. Prinsip biaya historis itu lebih cocok untuk aset yang kurang liquid. Seperti properti tadi, kurang liquid itu artinya susah untuk dijual. Kalau liquid asetnya, maka lebih cocok menggunakan prinsip fair market value. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2006 berpendapat bahwa historical cost atau biaya historis itu ternyata memiliki lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kelemahannya. Salah satunya seperti konservatisme itu tadi. Dan penelitian yang dilakukan oleh Tang pada tahun 2017, perdebatan antara basis biaya historis dan basis nilai wajar itu sebenarnya dapat dipilih berdasarkan sebuah pertanyaan. Output atau luaran apa yang diinginkan dari proses akuntansi atau pencatatan? Apakah mengukur kemampuan menghasilkan laba dalam jangka panjang atau menangkap atau mencatat fluktuasi jangka pendek dalam nilai estimasi aset bersih? Jadi pertanyaan inilah yang dapat digunakan untuk menentukan nantinya apakah kita menggunakan biaya historis atau menggunakan fair market value. Kemudian untuk menutup, saya kembalikan ke rekan saya, Usnul. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.